Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya yang selalu kita terimanya. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah. Semoga senantiasa ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Semoga nantinya di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum kita membahas tentang makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar, yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Kemudian kita lanjutkan untuk mengetahui tujuan pembelajaran hasil dari kita mempelajari makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, peserta didik dapat meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman secara istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan seluruh anggota badan. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malakah, yang merupakan jamak dari kata malak yang berarti menyampaikan sesuatu. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan setulus hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang berasal dari cahaya, diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Kemudian yang kedua,
Hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain, yaitu kewajiban untuk individu yang merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Kemudian tentang malaikat terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain. Dan rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Kemudian ayat yang lain di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah-tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, tentang penciptaan malaikat. Tentang penciptaan malaikat,
berdasarkan keterangan hadis dari Aisyah dan Quran surah Al-Fatir ayat 1. Di situ dikatakan bahwasanya jelaslah bahwa malaikat itu diciptakan dari nur ataupun dari cahaya. Kemudian yang keempat, perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Malaikat sifatnya adalah gaib, sedangkan manusia sifatnya adalah nyata. Kemudian jin sifatnya adalah gaib. Kemudian yang kedua, malaikat itu tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Jin memiliki nafsu. Kemudian yang ketiga, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Kemudian untuk jin selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin. Sedangkan manusia berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Begitu juga dengan jin berjenis kelamin. Ada jenis kelamin laki-laki dan ada jenis kelamin perempuan. Kemudian yang keenam, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sedangkan manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Begitu juga dengan jin. Makan, minum, tidur, dan kawin. Kemudian sifat yang ketujuh, malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan jin memiliki akal pikiran. Demikianlah makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada peserta didik, dan bermanfaat bisa dijadikan sebagai pedoman kita untuk lebih dekat lagi kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah lebih dan kurangnya. Saya akhiri, billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.